Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Darmawan. Kali ini akan mencoba menjelaskan tentang materi subnetting. Subnetting sendiri adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan atau membagi jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Misalkan di suatu perumahan besar dan di dalamnya terdapat beberapa klaster 1, 2, 3. Klaster-klaster tersebutlah yang disebut sebagai subnetting. Nah, langsung saja ke contoh kasusnya. Ada sebuah perusahaan yang mempunyai IP 196.100.60/2. Misalnya kita ditugaskan untuk membagi IP tersebut menjadi 7 divisi yang ada di perusahaan itu. Nah, langsung kita ke perhitungan. Di sini ada IP 196.100.6.0/24. Di sini maksudnya adalah perfect 24. Nah, langkah pertama yang kita gunakan itu kita menentukan dulu jumlah user di masing-masing divisi tersebut atau di masing-masing subnet tersebut. Di sini kan ada 7 subnet. Kita umpamakan subnet pertama itu berjumlah 50 user, yang kedua 34, ketiganya 25, 15, 10, 8, 8. Untuk menentukan perfectnya, saya sudah menyalakan tombol perfectnya seperti ini. Di sini saya menggunakan perfect slash 26 karena cukup menampung 62 host. Jadi untuk user untuk yang 50 host ini masih mencukupi. Netmax-nya yang dari sini yang dilihat 255, 92 sebagainya. Ini subnet 2 juga seperti tersebut. Langkah awalnya kita sebaiknya mengurutkan jumlah masing-masing host di tiap divisi itu dari yang besar ke yang jumlah host di divisinya itu yang sampai yang terkecil. Ini kan subnet 1/26, berarti ini ada 8 bit 8 kali 4 24 ditambah 2 bit di oktet terakhir. Nah, di sini itu 126 netmax-nya ini. Iya. Nah, untuk menentukan network-nya kita ketikkan IP address awalnya 196.100.6.0. Kemudian untuk IP awalnya itu network ditambah 1. Jadi ini 196.100.6.1. Nah, agar lebih mudah kita langsung ke broadcast dulu. Nah, jadi untuk menentukan broadcastnya ini kita dari IP yang ini nih IP awal, IP startnya ditambah jumlah host dari perfect 26 itu 62. Jadi 1 tambah 62 di sini kita dapatkan 63. Kemudian untuk IP akhirnya kita tinggal kurangi 1 dari broadcastnya. Jadi 196 dikurangi 100 dikurangi 1 196 dikurangi 1 dari 162. Nah, untuk yang subnet berikutnya, subnet kedua, ini networknya jangan dimulai dari yang awal lagi, tapi dimulai setelah angka dari broadcast subnet sebelumnya. Jadi sini kan subnet sebelumnya broadcastnya 196.100.6.63. Kita mulai jadi 196.100.6.64. Ini untuk network yang subnet kedua. Untuk subnet sama, ditambah 1, network tambah 1, 65. Nah, untuk menentukan broadcastnya kita tambahkan 196.100.665 ditambah ini 62 jadi 127. Nah, untuk yang IPN-nya tinggal dikurangi 1 dari broadcastnya, 127 kurangi 1 126. Oke, lanjut ke subnet ketiga, sama dilanjutkan dari subnet sebelumnya, kita dapatkan seperti ini.
dan begitupun seterusnya sampai subnet yang ke-7. Dan setelah kita dapatkan perhitungan atau kita dapatkan tabel dari perhitungan subnet pertama, networknya berapa, subnya berapa, n-nya berapa, broadcast berapa, networknya berapa, sampai subnet ke-7. Kita sekarang lanjut ke pengaplikasian kejaringannya. Di sini saya sudah membuat 7 divisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang masing-masing divisi dilengkapi. Ini saya ambil contoh cuma ada 3 PC. Masing-masing divisi dilengkapi dengan switch hub ada 1, 2, 3, 4, jadi ada totalnya saya memerlukan 7 switch dan 1 router. Saya di sini pakai router MT. Kita pilih dari device, di sini cari yang MT. Kemudian klik 2 kali. Di sini di modulnya ini kita tambahkan. Di sini saya pilih pakai modul yang 1 CFE yang ini. Kita tambahkan ke slotnya. Sebelumnya kita matiin dulu powernya, lalu kita pasangkan 1, 2. Oke, setelah itu on kan lagi powernya. Nah, setelah itu kita pasang kabel dari tiap PC ini ke switch, lalu kita sambungkan atau kita hubungkan ke routernya. Nah, setelah semua tersambung dari PC ke switch di masing-masing divisinya, untuk langkah pertamanya kita berikan IP di tiap PC-nya. Ini contohnya, di klik 2 kali, klik desktop, IP configuration, pilih yang static untuk masukkan IP-nya. Nah, di sini tabel tadi kan IP-nya nih. IP startnya 196.100.6.1 dan sampai range-nya sampai 196.100.6.62. Di sini saya masih menggunakan IP address-nya .2 karena yang satu nanti saya fungsikan ke gateway-nya. Jadi IP-nya itu 196.100.6.2, kemudian netmask-nya itu yang dari tabel tadi. Oke. Netmask-nya ada 225 192, yang ininya ini baru yang gateway ini 1, terus kemudian yang kedua ini berarti 196.100.6 titik tadi 1, 2, 3, titik 3 sama 192. Nah, untuk gateway-nya kita samakan dengan PC yang pertama tadi 196.100.6.1. Nah, terus sekarang yang PC ketiga 196.100.6.4, subnetnya 192.
yang kedua tadi. Setelah selesai membeli IP ke masing-masing 3 PC ini, sekarang kita tes apakah ketiga PC ini masih bisa saling berkomunikasi. 1, 2 sukses dari sini. 1, 3 sukses bro. Oke, ternyata udah dapat sambung ya ketiganya. Kita lanjut ke divisi yang kedua, sama prosesnya. Nah, setelah selesai memberi IP address pada masing-masing PC di tiap-tiap divisi, sekarang kita coba menghubungkan dari masing-masing divisi ini apakah bisa saling berkomunikasi, misalnya dari divisi 1 ke divisi 7, dari divisi 1 ke divisi 3, dari divisi 4 ke divisi 2, apakah mereka bisa berkomunikasi gitu. Kita hubungkan melalui router. Di sini langsung kita setting dari router, kita buka, kita setting melalui ini aja, konfigurasi interface saja. Untuk interface 0, nah di sini kabelnya sebentar maaf. Di sini itu kan kabel titik merahnya yang ke bawah ini FA00, yang ini FA10, 20, 30, 40, 5, dan 6. Oke. Kita mulai dari yang 0/0 ini, dia mengarah ke divisi 1. Divisi 1 itu kan tadi gateway-nya dia gateway-nya itu 196.106.1, berarti ini divisinya itu mempunyai gateway dengan nomor 196.106.1. Kita masukkan ke sini nih. Nah, gateway dari divisi 1 kita masukkan ke IPv4 yang dari router 196.106.1. Subnetnya ada subnet dari divisi 1. Berapa subnetnya ini 192, ini udah saya tandain, berarti 192. Nah, setelah selesai memberi IP address-nya, kita on-kan nih. Kemudian lanjut ke kabel yang kedua, pas Ethernet 1/0, ini mengarah ke divisi 2. Kita cari divisi 2 itu IP-nya, maksudnya IP gateway-nya itu 192.168.6.65. Untuk subnetnya 192. Kemudian kita aktifkan. Langkah berikutnya kita lakukan ke 7 divisi ini. Kabelnya yang sudah berurutan tadi. Jadi ini mengarah ke divisi 3.
setelah selesai memberi akses ke masing-masing divisi, kita tunggu sampai ini masih kuning, masih koneksinya berjalan. Oke, setelah ini koneksinya sudah hijau semua, selanjutnya terakhir kita lakukan pengetesan ke masing-masing divisi. Ini untuk satu jaringan, untuk satu divisi 1 ke divisi 2 successful, divisi 2 ke divisi 3 sukses, divisi 3 ke divisi 1 sukses. Kemudian lanjut ke jaringannya. Oke, ini sukses. Divisi 1 sukses. Kemudian ke antar divisi kita coba dulu yang di divisi 1 ke divisi 2. Coba kita coba lagi. Oke, sukses. Dari divisi 1 ke divisi 4, divisi 1 ke divisi 4. Kita coba sekali lagi. Sukses. Divisi 2 ke divisi 5, 2 ke 5. Oke, sukses. Dari 3 ke 7. Sukses. 7 ke 6. Sukses. Untuk langkah pertama mungkin pilot ya, tapi dicoba lagi aja. Nah, ini udah sukses. Ini pilot, kita coba sekali lagi. Sukses. Dari divisi 1 ke divisi 7 juga sukses. Nah, untuk sementara cukup sekian aja dari materi subnetting yang saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi dari subnetting. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami dan serta dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.